Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Syah Putra dari Praktikan Teknik Tenaga Listrik Lanjut dengan NIM D400191155 dari kelas F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester. Di sini saya membahas tentang motor sinkron dan juga motor asinkron. Untuk yang pertama itu motor sinkron. Pengertiannya, motor sinkron adalah motor arus bolak-balik di mana pada keadaan tunak atau bekerja, rotasi poros disinkronkan dengan frekuensi arus supply. Periode rotasi ini persis sama dengan jumlah integral siklus arus bolak-balik. Untuk prinsip kerja sendiri, motor sinkron mengandung elektromagnetik atau arus bolak-balik multifasa pada stator motornya yang menciptakan medan magnet yang berputar dalam waktu dengan osilasi arus garis. Rotor dengan magnet permanen atau elektromagnet berputar sejalan dengan bidang pada kecepatan yang sama, memberikan medan magnet berputar dengan sinkron dari motor arus bolak-balik manapun. Sebuah motor sinkron disebut 2 kali lipat jika dilengkapi dengan elektromagnet arus bolak-balik multifasa. Untuk komponen sendiri memiliki dua komponen utama, yaitu rotor dan stator. Rotor, perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan putaran medan magnetnya. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan magnet lainnya. Dan untuk komponen stator sendiri, stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Untuk yang kedua ada rumus. Di sini bisa kita lihat rumusnya seperti ini, yaitu NS sama dengan F kali 120 per P dikali RPM, dan slip NS min NR dibagi NS dikali 100%. Untuk contoh soal sendiri, soal pertama, sebuah motor sinkron fase tunggal 4 kutub, 2 kutub pasangan atau 2 pasang kutub ya, beroperasi pada frekuensi suplai AC 50 Hz. Jumlah pasang kutub adalah 2 sehingga kecepatan sinkronnya adalah, untuk mencari kecepatan yaitu NS sama dengan 60 dikali 50 dibagi 2 sama dengan 1500 rpm. Untuk soal kedua, sebuah motor sinkron 3 fasa 110 kutub 6 kutub pasangan beroperasi pada frekuensi suplai AC 60 Hz. Jumlah pasang kutub adalah 6 sehingga kecepatan sinkronnya adalah, yaitu rumusnya adalah NS sama dengan 60 kali 60 Hz bagi 6 sama dengan 600 rpm. Lalu penggunaan motor sinkron. Yang pertama, motor sinkron sering digunakan sebagai perbaikan faktor daya pada industri. Ini saya tampilkan skemanya. Sebagai perbaikan faktor daya pada industri, cara motor sinkron memperbaiki faktor daya sistem adalah dengan penguatan arus medan atau overextension. Namun, pada simulasi yang telah dibuat, hanya tegangan medan yang bisa diatur. Hubungan arus dan tegangan medan adalah jika tegangan medan dinaikkan, maka arus medan juga ikut naik. Dapat dirumuskan sebagai berikut. VF sama dengan IF kali IRF. Dimisalkan tegangan yang diberikan adalah 35 volt, maka arus medan yang akan masuk adalah 269 ampere. Resistansinya 0,13. Jadi IF 35 per 0,13 sama dengan I per F nya 269 ampere. Maka arus medan atau IF yang diberikan oleh motor sinkron ke sistem adalah 269 ampere. Untuk yang kedua, biasanya juga digunakan sebagai pemarut pada industri makanan. Ini adalah skemanya menggunakan Arduino Mega 2560. Nah,
Pada industri makanan ini menggunakan motor sinkron dikarenakan pada prinsipnya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran pada rotor. Karena industri membutuhkan gaya tersebut, maka motor sinkron cocok digunakan dalam industri makanan ini. Motor sinkron dihubungkan kepada relay yang sebelumnya sudah mendapat inputan dari Arduino sebagai mikrokontrolernya. Agar dapat berfungsi, Arduino Uno disupport tegangan dari adaptor dan fungsi sensor infrared sendiri berguna sebagai mata dari Arduino tersebut. Lalu ada motor asinkron. Motor induksi atau yang dikenal dengan motor asinkron adalah motor AC di mana arus listrik di rotor yang dibutuhkan untuk menghasilkan torsi diperoleh dengan induksi elektromagnetik dari medan magnet dari stator berliku. Oleh karena itu, motor induksi dapat dibuat tanpa sambungan listrik ke rotor. Rotor motor induksi dapat berupa tipe lilitan atau tipe sangkar tupai. Prinsip kerjanya, motor induksi menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana gaya gerak listrik diinduksikan dan melintasi konduktor listriknya ketika medan magnet berputar. Perangkat satu ini juga dilengkapi dengan dua bagian utama yang terdiri dari stator dan juga rotor. Ini adalah gambar rotor dan stator untuk motor asinkron atau motor induksi. Untuk pengertian, rotor adalah bagian yang berputar dari sebuah motor. Rotor dapat berputar dengan dua sumber energi. Yang pertama energi mekanik dan yang kedua energi listrik. Untuk energi mekanik sendiri, dia menggunakan tegangan Anda. Nah, apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kita dapat memutarnya sendiri gitu. Untuk energi listrik, motor ini bisa diputar dengan menghubungkan motor asinkron dengan listrik. Untuk stator sendiri adalah komponen motor induksi yang tidak bergerak. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah generator 3 fasa 12 kutub berputar pada kecepatan 500 rpm. Untuk mencatu sebuah motor induksi 3 fasa 8 kutub, jika selip motor pada beban penuh 3%, kalkulasi kecepatan rotor pada beban penuh itu. Diketahui, polnya ada 6 pasang atau 12 kutub. N ada 500 rpm dan PM ada 4 pasang atau 8 kutub. Yang ditanyakan adalah NR atau kecepatan rotor. Jika rotor berputar selip 3%. Penyelesaiannya seperti ini. Rumus slip adalah NS per NR dibagi NS. Nah, untuk frekuensi sendiri, yang pertama kita mencari frekuensi. Bisa kita lihat frekuensi yang didapat setelah perhitungan adalah 50 Hz. Jika sudah mendapat frekuensi, maka kita bisa mencari NS-nya, yaitu rumusnya F dikali 60 per P sama dengan 50 kali 60 bagi 4 sama dengan 750 rpm. Lalu untuk slip, karena tadi kita menggunakan 3% slipnya, jadi kita langsung masukkan seperti ini. Jadi jawabannya yang ketemu dari NR adalah 727,5 rpm. Untuk contoh soal yang kedua, sebuah motor induksi 3 fasa mempunyai bilitan rotor berhubung star, mempunyai tegangan induksi antara cincin seret 80 volt pada saat standstill. Rotor mempunyai tahanan dan reaktansi per fasa 1 ohm dan 4 ohm. Hitung arus atau fasa dan faktor kerja bila A. Slip ring dihubungkan singkat, B. Rotor dihubungkan pada tahanan luar, hubung star dengan tahanan 3 ohm per fasa. Ini kita lihat untuk yang diketahui seperti ini, hubung star, VL, R resistornya. Yang ditanyakan ini, arus per fasa dan faktor kerja jika slip ring hub sing. Yang B, arus per fasa dan faktor kerja jika hubung tahanan rheostat. Penyelesaian untuk soal yang A seperti ini. Lalu penyelesaian soal B seperti ini. Lalu penggunaan motor asinkron sendiri. Motor asinkron atau motor induksi
juga sering digunakan sebagai penggerak konveyor atau meja berjalan yang biasa digunakan pada industri-industri besar. Apabila sumber tegangan 3 fase dipasang pada kumparan stator, akan timbul medan putar dengan GAN dengan kecepatan Ns 120 f/p, sehingga medan putar stator tersebut akan memotong batang konduktor P dan rotor. Akibatnya, pada batang konduktor dari rotor akan timbul GGL induksi. Karena batang konduktor merupakan rangkaian yang tertutup, maka GGL akan menghasilkan arus. Adanya arus di dalam medan magnet akan menimbulkan gaya pada rotor. Bila kopel mula yang dihasilkan oleh gaya F pada rotor cukup besar untuk memikul kopel beban, rotor akan berputar searah dengan medan putar atau stator. GGL induksi timbul karena perpotongan yang batang konduktor atau rotor oleh medan putar stator. Artinya, agar GGL induksi tersebut timbul diperlukan adanya perbebanan relatif antar kecepatan medan putar stator dengan kecepatan putar rotor. Lalu motor induksi atau asinkron juga sering digunakan sebagai hammer wheel atau alat penghancur. Motor induksi 3 fasa ini juga biasa digunakan sebagai hammer wheel atau alat penghancur dikarenakan putarannya mampu untuk menggerakkan puli hammer wheel yang memiliki beban putar berat, sehingga dengan bantuan dari motor induksi ini diharapkan dapat mempermudah proses penghancuran produk. Lalu analisa rangkaian start dan delta. Ini adalah rangkaian start deltanya. Untuk penjelasannya, dari gambar di atas dapat kita lihat rangkaian tersebut menggunakan 3 buah kontraktor. Kontraktor 1 berfungsi sebagai penyalur daya utama ke motor untuk masuk terminal utama. Sedangkan kontraktor 2 dan 3 berturut-turut adalah penyambung hubungan delta dan start. Jika pada nameplate motor tertulis delta atau start adalah 220/380 volt, sedangkan tegangan jala-jala yang tersedia sumber 3 fasa 380 volt, maka motor tersebut hanya boleh dihubungkan start. Artinya, motor berjalan normal pada hubung start pada tegangan 380 volt. Namun jika tegangan pada jala-jala tegangan 3 fasa adalah 220 volt, maka kita dapat menghubungkan start atau ke delta. Ini ada rangkaian lagi. Lalu penjelasannya, rangkaian di atas menggunakan 3 buah kontraktor dan 1 timer. Mula-mula motor dihubungkan secara start oleh kontraktor K1 dan kontraktor K3, sekaligus memberikan supply ke timer. Setelah setting waktu tunda timer tercapai, kontraktor timer K4 akan memutus supply ke kontraktor 3 dan berganti menyuplai kontraktor K2. Kombinasi K1 dan K2 akan menghubungkan motor secara delta. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.